Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Friska, dalam video pembelajaran IPA. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 7, yaitu besaran dan pengukuran. Nah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Sementara satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Jadi setiap ada besaran, pasti di belakangnya itu ada satuannya. Nah, di sini besaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Sementara besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Yang pertama, besaran pokok. Apa saja yang termasuk besaran pokok? Nah, yang pertama yang termasuk pada besaran pokok adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan yang terakhir jumlah zat. Nah, setiap besaran itu pasti memiliki satuan. Satuan yang diakui secara internasional itu pastinya diakui oleh seluruh negara di dunia. Nah, dalam hal ini, panjang memiliki satuan internasional meter. Kemudian, lambang satuannya adalah M. Massa, satuan internasionalnya adalah kilogram. Sementara lambang satuannya ada kg. Kemudian waktu, satuan internasionalnya sekon. Lambang satuannya S. Suhu, satuan internasionalnya Kelvin. Kemudian lambangnya adalah K. Untuk kuat arus, satuan internasionalnya adalah ampere. Lambang satuannya adalah A besar. Kemudian intensitas cahaya, ini satuan internasionalnya adalah kandela. Dilambangkan dengan CD. Sementara untuk jumlah zat, satuan internasionalnya adalah mol. Lambang satuannya pun adalah mol. Selanjutnya, besaran turunan. Apa saja? Nah, besaran turunan ini banyak sekali. Di antaranya ada luas, ada kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha. Nah, masing-masing besaran turunan ini memiliki lambang pula. Untuk luas ini dilambangkan dengan huruf A. Ya. Kemudian untuk kecepatan V, percepatan A, hanya saja A-nya kecil di sini. Kemudian gaya ini lambangnya F. Tekanan P dan usaha W. Sementara untuk satuan dari masing-masing besaran turunan ini, nah kita tahu bahwa luas ini satuan turunannya adalah meter pangkat 2 atau meter persegi. Kemudian untuk kecepatan ini meter per sekon atau meter sekon pangkat -1. Untuk percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk gaya satuannya adalah kilogram meter
sekon pangkat min 2. Untuk tekanan, kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 2. Kemudian yang terakhir usaha, ini satuan turunannya adalah kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat min 2. Nah, adapun pengukuran itu sendiri ialah membandingkan suatu besaran dengan satuan. Nah, di sini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan satuan yang baik dan tepat. Di antaranya, yang pertama, satuan tersebut tetap tidak mengalami perubahan walaupun dipengaruhi oleh apapun, ya. Apakah itu dipengaruhi oleh keberadaan wilayah ataupun waktu, itu tidak berpengaruh, itu akan selalu tetap. Dimanapun kita menemukannya, satuannya tetap sama. Kemudian, satuan tersebut bersifat internasional sehingga mudah digunakan di mana-mana. Itu ya. Jadi ada pengakuan yang sama di seluruh dunia. Kemudian, satuan tersebut mudah dicontoh oleh setiap orang yang ingin memanfaatkannya. Itulah syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan satuan yang baik dan tepat. Kemudian, di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama, kegiatan pengukuran yang menggunakan satuan baku adalah A. Panjang dengan jengkal, B. Volume dengan gelas, C. Luas tanah dengan tumbak, D. Waktu dengan stopwatch. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di soal di sana dicantumkan satuan baku, maka kita bisa lihat dari option yang ada bahwa yang A itu jelas jengkal, jelas bukan satuan baku. Kemudian yang B itu gelas ya. Nah, itu pun juga tidak baku karena gelas itu ukurannya bisa bermacam-macam, mungkin saja kecil, mungkin saja besar. Kemudian luas tanah dengan tumbak. Tumbak pun, istilah tumbak itu mungkin hanya diakui di beberapa daerah, tidak diakui di seluruh dunia ya. Nah, maka kita lihat option yang C, ini waktu dengan stopwatch. Nah, jelas stopwatch ini merupakan alat ukur yang diakui ya. Nah, maka dari itu jawabannya adalah D. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, pertama, panjang meja itu diukur dengan menggunakan mistar sehingga didapat satuan baku meter. Nah, ketika kita menggunakan satuan baku meter, pastinya dimanapun, negara manapun itu pasti sama. Alat ukurnya juga pasti sama. Kemudian, volume. Benda diukur dengan menggunakan gelas ukur, bukan gelas biasa, ya. Sehingga didapatkan satuan baku meter kubik. Karena di gelas ukur itu kan sudah ada ukuran-ukurannya, dan ukuran-ukurannya itu sudah merupakan kesepakatan internasional. Jadi dimanapun digunakan, kapanpun pasti hasilnya akan sama. Kemudian luas tanah diukur dengan menggunakan mistar atau roll meter sehingga didapat satuan panjang dan lebar masing-masing dalam satuan meter. Sehingga luas tanah dinyatakan dalam meter persegi. Itulah pembahasannya.
Kemudian yang contoh soal berikutnya. Perhatikan kelompok besaran berikut. Di sini kita lihat ada panjang, ada kecepatan, massa, volume, kuat arus. Nah, dari besaran-besaran tersebut yang termasuk kelompok besaran pokok adalah A, 1, 2, dan 4, B, 1, 3, dan 5, C, 2, 3, dan 5, D, 3, 4, dan 5. Maka kita telah kembali macam-macam besaran pokok yang tercantum di sana. Kita bisa lihat mana yang termasuk besaran pokok dan mana yang termasuk besaran turunan. Nah, kita lihat panjang jelas besaran pokok. Kemudian kecepatan itu adalah besaran turunan. Massa itu adalah besaran pokok. Volume besaran turunan. Kuat arus adalah besaran pokok. Jadi jelas bahwa yang termasuk kelompok besaran pokok meliputi panjang, massa, dan kuat arus. Berarti di sini jawabannya adalah option B, ya. Nah, dari kelima besaran tersebut yang termasuk besaran pokok adalah panjang, massa, dan kuat arus. Nah, sementara untuk kecepatan dan volume keduanya termasuk besaran turunan. Oke. Satuan kecepatan diturunkan dari suatu panjang dan waktu. Sementara satuan volume diturunkan dari satuan panjang. Demikian pemaparan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Priska, dalam video pembelajaran IPA. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 7, yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Adapun faktor penyebab pemanasan global, yang pertama, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. 3. Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. 4. Deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. 5. Penggunaan klorofluorokarbon atau CFC
dalam refrigerator atau pendingin. 6. Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak terjadinya pemanasan global. Yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi, masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya menjadi kering. 2. Mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. 3. Hilangnya terumbu karang. 4. Kepunahan spesies yang semakin meluas. 5. Kegagalan panen besar-besaran. 6. Penipisan lapisan ozon. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. 2. Menggunakan efisiensi bahan bakar kendaraan. 3. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. 4. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Let's save our earth. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Friska, dalam video pembelajaran IPA. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Tipe-tipe ekosistem. Ekosistem bisa sekecil oasis di padang pasir atau sebesar lautan yang membentang ribuan mil. Ada dua tipe ekosistem. Yang pertama, ekosistem daratan. Yang kedua, ekosistem perairan. Ekosistem daratan atau dikenal dengan terestrial adalah
komunitas organisme darat, dan interaksi komponen biotik dan abiotik di area tertentu. Ekosistem daratan adalah sebagai berikut: hutan, padang rumput, tundra, gurun. Hutan adalah kawasan daratan yang didominasi oleh pepohonan dan hewan yang hidup berkoordinasi dengan faktor lingkungan abiotik. Padang rumput. Pada ekosistem padang rumput, vegetasi didominasi oleh rerumputan dan herba. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang ada di badan air. Ekosistem perairan dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu air tawar dan laut. Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem perairan yang meliputi danau, kolam, sungai, dan lahan basah. Ekosistem air tawar tidak memiliki kandungan garam, berbeda dengan ekosistem laut. Ekosistem laut. Ekosistem laut meliputi laut dan samudra. Ekosistem laut memiliki kandungan garam yang lebih besar dan keanekaragaman hayati yang lebih besar dibandingkan dengan ekosistem air tawar. Struktur ekosistem. Struktur suatu ekosistem dicirikan oleh organisasi komponen biotik dan abiotik, termasuk distribusi energi di lingkungan kita. Juga mencakup kondisi iklim yang berlaku di lingkungan tertentu itu. Struktur ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem terdiri dari komponen abiotik, yaitu komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, kelembaban, suhu, tingkat keasaman, dan sebagainya. Sementara komponen biotik terdiri dari makhluk hidup. Komponen biotik dibagi menjadi 3: produsen, konsumen, dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu memproduksi makanannya sendiri. Produsen dalam hal ini diduduki oleh tumbuhan. Konsumen adalah makhluk hidup yang mengkonsumsi makhluk hidup yang lain.
Dalam hal ini, konsumen dibagi lagi menjadi 3. Ada konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Konsumen primer adalah konsumen yang mengkonsumsi produsen, artinya makhluk hidup yang memakan tumbuhan. Konsumen sekunder adalah makhluk hidup yang mengkonsumsi konsumen primer. Konsumen tersier adalah makhluk hidup yang mengkonsumsi konsumen sekunder. Dekomposer. Dekomposer adalah makhluk hidup yang berfungsi sebagai pengurai. Fungsi ekosistem. Fungsi yang pertama, mengatur proses ekologi yang penting, mendukung sistem kehidupan, dan membuat stabilitas. Fungsi yang kedua, bertanggung jawab untuk siklus nutrisi antara komponen biotik dan abiotik. Fungsi yang ketiga, menjaga keseimbangan di antara berbagai tingkat trofik dalam ekosistem. Fungsi yang keempat, siklus mineral melalui biosfer. Fungsi yang kelima, komponen abiotik membantu dalam sintesis komponen organik yang melibatkan pertukaran energi. Rantai makanan. Selama proses biologis ini, energi cahaya diubah menjadi energi kimia dan diteruskan melalui tingkat-tingkat yang berurutan. Aliran energi dari produsen ke konsumen dan akhirnya ke predator puncak atau detritivora disebut rantai makanan. Perhatikan gambar. Nomor 1, rumput. 2, belalang. 3, tikus. 4, ular. 5, elang. 6, jamur. Belalang akan memakan rumput. Tikus akan memakan belalang. Ular akan memakan tikus. Elang akan memakan ular. Saat elang mati, jamur memecah tubuh dan berubah menjadi nutrisi. Nutrisi bersama dengan matahari dan air menyebabkan rumput tumbuh. Demikian pemaparan materi mengenai ekosistem. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.